Kembali penemuan benda cagar budaya berupa arca ditemukan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kali ini benda mirip arca Ganesha tersebut ditemukan di belakang rumah warga Desa Gondang, Kecamatan Pace. Kondisi arca sudah rusak, bagian kepala juga hilang hingga tidak menyerupai bentuk aslinya. Hanya bagian tubuh hingga kaki masih kelihatan meski samar-samar. Posisi arca dalam keadaan duduk sama seperti bentuk arca Ganesha yang lain dengan kedua lengannya menggelantung pada kedua sisinya, namun karakter belalai Ganesha sudah tidak tampak sama sekali. Sehingga menimbulkan berbagai spekulasi tentang karakter arca yang ditemukan di bawah tempat tidur warga bernama Sujito itu. Menurut Parjo, benda mirip arca tersebut dulunya berbentuk seperti tugu dengan tinggi sekitar 70 cm, dengan tebal 50 cm dan bagian atas mengerucut. Oleh Parjo sempat dipindahkan ke salah satu sendang tidak jauh dari tempat yang sekarang. Namun, esok harinya benda tersebut kembali dengan sendirinya ke tempat semula. Karena pemilik lahan merasa takut, sering mimpi yang aneh-aneh tentang benda yang disebut tugu tersebut, oleh Parjo dibawa lagi ke sendang. Tetap juga, tugu yang dapat diangkat dua orang tersebut kembali ke belakang rumah Sujito dengan sendirinya. Karuan saja saat itu membuat warga Desa Gondang menjadi gempar dan benda mirip tugu menjadi tontonan warga. Sejak itu tidak ada yang berani memindahkan benda yang diperkirakan sudah ada sejak zaman dulu itu ke tempat lain. Anehnya, lama-kelamaan batu mirip tugu tersebut berubah menjadi benda mirip arca tanpa kepala seperti kondisi sekarang ini. Patung dulunya setahu saya, jadi sejak zaman dulu itu ini rata, jadi tidak ada bentuk seperti ini, tidak ada. Jadi sekitar tahun 60-an itu dipindah ke Sendang Jenar itu sekitar tahun 60 itu sama nenek saya yang muda. Tapi ternyata di sana hanya satu hari, pagi diletakkan, malam hari kembali ke sini. Balik ke sini lagi. Iya. Oleh karena itu dulunya dikatakan tugu, jadi belum ada bentuk seperti ini. Oh dulu rata. Kotak ya, gitu Pak ya? Rata biasa. Jadi sini ya seperti luncuk seperti sirah, tapi tidak seperti ini. Jadi agak muncul. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 60 dipindah Mbah Romo Menggulo ke Sendang Jenar itu. Ditemukannya? Ya sudah ada di sini. Sudah ada di sini sejak lama berarti ya? Sejak lama memang di sini. Iya. Nah ini dulu kan tanah ini kepunyaan bapak saya. Nah akhirnya sekarang diganti keponakan ya. Ini tetap di sini, kita tidak ngambil. Dulu kok ditaruh di sendang itu alasannya kenapa Pak? Alasannya Mbah itu katanya biar jadi satu, nanti kalau ada istilahnya bersih desa itu jadi satu di situ. Ya. Cuma aja kalau ada orang yang punya hajat dulu itu membuat apa itu cok bakal itu mesti setiap orang yang punya hajat itu pasti kirim di sini. Pak, ada cerita nggak Pak mungkin terkait dengan temuan ini? Cerita yang diyakini sama masyarakat terhadap itu? Oh ya itu dulunya tahu-tahu itu tanah biasa kok ada batu juga seperti itu. Tapi kalau malam hari dulu itu belum banyak masyarakat Islam itu, kebanyakan itu hewan yang muncul macan putih itu warnanya ya. Infonya nggak sempat dimimpeni gitu? Iya. Gimana itu Pak? Ya itu kalau mimpi itu kan pasti orangnya tidur, tahu mimpi. Tapi kalau kadang ini orang ini lewat itu ada berupa macan, tahu. Saya sendiri juga tahu. Berarti tidak tidur? Enggak. Jadi pas saya berjalan, dia ya lewat. Tapi warnanya itu macan putih. Pak, dulu kan ini polos. Ya. Tapi tiba-tiba berubah seperti membentuk arca ini sejak kapan, Pak? Itu setahu saya ya, saya sudah jadi kami tua itu. Terus yang membuat menjadi seperti ini siapa? Kehujanan dulu. Kehujanan, ya.
Jadi kena awas, kena hujan. Ya, Jadi dibentuk oleh hujan. hujan yang jadi hujan. Jadi kira-kira dalamnya itu sudah bentuk seperti ini, terus akhirnya kejatuhan hujan yang deras itu kan pasti seperti ini, kikrit hilang. Ternyata dalamnya itu seperti patung. Menurut Amin Fuadi, Kasih Museum Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Parporabut Nganjuk, tidak setuju bila benda berbahan batu endapan itu disebut arca Ganesha. Pasalnya tidak menunjukkan adanya tonjolan di depan sebagai belalai gajah. Amin memperkirakan sebagai arca perwujudan dewa dalam kondisi sedang duduk. Ia mencontohkan dengan koleksi arca-arca yang ada di museum. Awalnya, arca yang berupa batu tugu itu waktu lama terguyur oleh hujan dan panas matahari sehingga menjadi rusak. Ada kemungkinan pertama dibuat, arca belum selesai, kemudian dibungkus oleh tanah endapan sehingga membentuk mirip batu tugu. Amin belum dapat memastikan temuan arca tersebut ada sejak zaman kerajaan apa. Ternyata setelah kami verifikasi ke lapangan, ini adalah rencana adalah patung, sebuah patung. Jadi ini bisa kita sebut kalau dalam sisi arkeologi itu unfinished. Jadi ya patung unfinished. Jadi masih konsep, masih ini. Nah, ini bentuknya apa? Itu kami masih belum berani memastikan. Tapi memang sudah ada nampak konsep dari tangan, ya. Tangan ini sudah nampak. Terus kaki juga belum ini ya, belum jelas banget ini bersila atau apa. Ya ini masih belum jelas. Jadi kalau ada anggapan ini Ganesha, itu saya masih meragukan karena unsur belalai yang di depan ini belum nampak. Ya, garis-garis yang di depan ini belum nampak sama sekali. Ya, kalau memang Ganesha harusnya memang ini sudah nampak. Ini apa? Karena Ganesha itu kan cenderung menonjol ini ya di belalainya ini. Nah, oleh karena itu saya menyatakan bahwa ini adalah kategori patung unfinished dengan judul atau istilahnya tipenya apa ini belum bisa memastikan. Ya, jadi ini baru ini karena kebetulan memang jenis batunya ini batu lunak, jadi batu endapan lempung yang mengeras. Jadi ini tipikalnya batu-batu lunak. Jadi mudah sekali untuk tergerus oleh air hujan. Ini mudah sekali. Amin ini termasuk patung tokoh atau patung dewa atau perwujudan? Nah, kalau ini saya lebih cenderung nanti ke perwujudan. Arahnya ke perwujudan ini nanti, perwujudan. Jadi yang jelas patung dewa, diarahkan ke patung dewa, tapi dewa siapa yang digambarkan nanti ini karena belum nampak betul ya. Ini kebetulan dari bagian perutnya pun juga masih buncit gitu ya. Jadi ini masih belum ini. Ini kalau dua rapala juga tidak mungkin, kurang dua rapala dari sisi posturnya kurang ya. Jadi ini lebih cenderung tadi pada perwujudan. Terus ini tindak lanjut dari Dinas Pariwisata sendiri seperti apa? Karena ini dianggap sakral oleh warga sini dan konon diceritakan bahwa ini pada saat dulu itu pernah dibawa atau dijadikan satu ke tempat sumber yang sebelah barat itu, bisa kembali lagi ke sini. Jadi ini tetap kami biarkan di tempat sini, hanya kami barangkali nanti meminta untuk ya diamankan, dirawat sehingga keberlangsungannya bisa lebih lama. Kalau perkiraan masanya Pak? Kami belum bisa memastikan masanya apa. Nanti kita lihat pendukung-pendukung lain di sekitar sini ya. Sekitar sini memang ada 9 sumber mata air dulunya ya yang cukup aktif semuanya, dan tadi juga ada beberapa jenis lumpang kuno yang berada di sini. Hanya memang belum ada temuan-temuan signifikan yang bisa menggambarkan tahun. Perkiraan tahun itu belum ada. Selain batu patung ini, temuan lainnya Pak Amin? Ya, temuan lain tadi yang kita lihat adalah lingga patok. Ya, lingga patok ini adalah kategorinya adalah pembatas ya, pembatas sebuah wilayah. Nah, katanya ini diambil dari tepi hutan ya, wilayah hutan ya. Barangkali itu dulu adalah batas desa, batas desa yang nanti akan berbatasan dengan wilayah kekuasaan hutan. Nah,
ada juga tadi lumpang-lumpang ya. Lumpang-lumpang ada 2 macam. Bentuknya memang masih alami, karena bentuknya masih alami, belum ada pembentukan yang istilahnya kalau digambarkan seninya itu belum ada. Berarti lumpang ini adalah termasuk umurnya cukup tua. Kemudian kapan hari kita temukan juga lingga yang dijadikan nisan ya, yang diperkirakan adalah kubur Kalang, karena arah hadap kuburnya ini cenderung ke timur barat ya, atau mengarah ke tenggara. Jadi kami menggambarkan bahwa memang di sini potensi-potensi peralihan antara masa Hindu ke Islam ini cukup kuat di sini. Kalau untuk yang lingga semuanya tadi, lingga patoknya itu diperkirakan masanya Belum bisa juga, karena tadi Mas ya, unsur pendukungnya harusnya memang ada di sekitar itu, dan kami juga belum bisa mendapatkan adanya bata-bata ya, bata-bata dengan ukuran tertentu ya nanti. Tetapi kalau dari gambaran lingga yang jadikan nisan itu gambarannya jelas itu adalah masa Hindu. Nah, cuman kemudian dimanfaatkan sebagai nisan yang nisannya Kalang, tetapi periodenya sudah Islam. Nah, ini saya yakin bahwa itu dulu adalah masa-masa peralihan ya. Selain ditemukan benda mirip arca di sekitar rumah Sujito, juga ditemukan benda kuno lain seperti lumpang batu berukuran besar dan kecil, pecahan gerabah, dan batu bata super besar. Oleh Kasih Museum Sejarah dan Kepurbakalaan, benda-benda tersebut dibiarkan in situ karena warga mempercayai ada kekuatan magisnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Sumbernya tepat.